welcome to my podcast. Alright guys, I know this is awkward, so please be kind. This is my first ever podcast, day one. Jadi please mohon bantuannya. Oke, podcast ini tuh namanya nggak penting tapi penting. Ya pokoknya ya isinya sebenarnya podcast ini tuh gue mau ngobrol cerita apa yang gue alamin aja gitu, atau cerita hal yang lain. Alright, jadi di episode pertama ini gue mau tema podcast episode pertama ini temanya adalah story of my life. Asik, story of my life. I take her home, I drive all night. Kenapa nyanyi? Oke, back to topic. Jadi ya episode pertama ini tuh nyeritain tentang story of my life. Lanjut. Jadi gue itu tuh pas kecil bisa dibilang gue tuh ya bukan lahir dari keluarga yang kaya atau ya berada banget, enggak, tapi ya bisa dibilang berkecukupan. Ya lo tau kan berkecukupan tuh seperti apa. Di waktu kecil gue tuh ini gongnya. Jadi gue tuh umur 5 tahun tuh pesantren. Iya, umur 5 tahun gue pesantren sampai gue lulus SD. Gue lulus SD kan. Kalau ditanya gimana sih perasaannya pas umur 5 tahun pesantren, jujur guys, awal pasti inget banget, karena gue inget banget. Awal pasti kaget, udah pasti dong kaget, karena waktu itu pas ditinggalin pun lagi tidur. Ya udah, lanjut cerita. Umur 5 tahun kan TK ya, rutinitas, mungkin kagetnya juga karena rutinitas kali ya. Jadi di sana tuh jam 4 bangun, sholat subuh, ya kegiatan ngaji lah kayak gitu. Terus habis itu karena TK, jadi di situ tuh ngaji aja gitu. TK-nya nggak kayak campur sama orang lain ya, di situ aja. Nah pesantren ini tuh FYI aja, itu khusus putri, jadi ya semuanya perempuan, terus pengurusnya juga perempuan, jadi sebenarnya safe environment-nya bagus gitu. Lanjut cerita, gue SD. Kalau SD tuh udah rutinitasnya tuh udah beda karena kan sekolah kan. Jadi jam 4 bangun, sholat subuh, sarapan, masuk sekolah tuh jam 7, pulang jam 12. Ya udah habis itu sebenarnya enak nih waktu gue pesantren waktu itu kecil. Kita kan masih kecil ya, masih kecil nih umur 5 tahun terus SD. Kita ada tidur siang tuh dari kayak jam berapa ya, jam 1 sampai jam 3. Ya udah, terus habis itu bangun sholat asar, ya kegiatan mengaji lagi lah, terus habis itu makan sore dan sebagainya. Nah yang gue bilang kan, gue tuh kan bukan lahir dari keluarga yang berada banget. Nah namanya pondok pesantren tuh pasti kan ada yang orang kaya banget, ada yang ya biasa-biasa aja kayak gue kayak gitu. Jadi kadang ini ada pembedaannya. Jadi kalau misalnya kayak orang yang berada tuh kan mereka ngasih uang pasti lebih dong, dititipinnya tuh ke pengurus. Kalau misal pengurus lagi ke kota nih, gue nggak mau nyebutin nama pesantren gue di mana, cuma lagi kalau pengurusnya lagi kota kayak gitu, pulang tuh bawa makanan kayak chicken. Anak kecil kalau bisa ngeliat chicken senang gak sih? Senang dong. Nah tapi itu tuh kalau yang dikasih chicken tuh yang orang-orang nitipin uang lebih aja gitu, orang tuanya nitipin uang lebih ke pengurus. Kalau misal dulu nih gue gak pernah, tapi guys, gue tuh gak pernah sedih. Jujur gue gak pernah sedih karena ya udah gitu, yang kayak gue tuh yang gak cuma gue sendiri kayak gitu kan, ya teman-teman gue pun ada yang kayak gue. Dan gue tuh bersyukurnya dulu tuh teman-teman kecil gue yang di pondok tuh kalau misal dia dapat makanan chicken tuh mereka suka bagi, sharing sama kita kayak gitu. Jadi ya sedikit banyaknya gue juga merasakan kayak gitu kan. Oke, singkat cerita tuh ya sebenarnya kalau misalnya ini kalian lewat nih, kalian nonton video ini, misal kalian ada berpikiran kayak kok orang tua lo jahat banget, kok orang tua kamu tuh jahat banget sih, kayak kok tega gitu masukin anak umur 5 tahun ke pondok dan sebagainya. Jujur guys, izin, aku nggak nyesel gitu. Pesantren itu gue tuh nggak nyesel. Karena apa? Kenapa gue bilang gue malah bersyukur, gue nggak nyesel dan gue malah bersyukur gue pernah pesantren di waktu umur 5 tahun sampai gue lulus SD. Karena gue
akhirnya gue bisa ngaji, tahu agama kayak gitu. Sebenarnya gue lancar lah ngajinya karena di situ. Terus kayak environmentnya tuh bagus, environmentnya tuh benar-benar bagus banget guys, kayak nggak toxic sama sekali buat anak kecil tuh, bener-bener nggak toxic. Kayak pengurusnya pun, kayak gue pernah waktu itu sakit bener-bener diurusin. Kalau misalnya kita kayak udah sakit parah ya kita boleh dipulangin, kayak gitu. Enggak yang kayak terlalu nekan, enggak. Itu bener-bener mungkin karena itu ya, environmentnya bagus, jadi ke kitanya juga bagus. Ya udah, ini udah panjang banget, udah 5 menit nyeritain gue waktu kecil doang. Karena gue lulus SD, SMP gue di negeri. Kalau misalnya kalian kok habis mondok kok nggak pakai jilbab sekarang, tak kayak gimana guys, gue bersyukur gue punya orang tua tuh yang kayak terserah kamu tuh mau kayak gimana, tapi harus tetap baik gitu, jalan yang baik kayak gitu. Kalau misalnya mau pakai jilbab atau enggak itu terserah. Ya udahlah, lanjut cerita. Gue SMP tuh di negeri ya. SMP gue negeri, bisa dibilang negerinya nih di tempat gue tuh ya agak bagus lah, jadi agak susah masuk situ, dan bersyukurnya gue masuk ke situ. Nah, gue di situ apa ya, gue tuh sebenarnya agak kurang suka sama kehidupan SMP gue ya, kayak nggak tahu gitu, gue kayak nggak ada memori buat kehidupan SMP gue kayak gitu. Bahkan gue sekarang sama teman SMP gue aja udah nggak keep in touch, kayak ya udah gitu, nggak tahu mereka sekarang di mana kayak gitu. Jadi kayak gue kalau mau ceritain tentang kehidupan SMP gue kayaknya nggak tahu ya apa yang mau diceritain. Mungkin ini ya, waktu pas gue lulus kelas 3 SMP, gue mungkin emang gak pernah dapat ranking gitu dari kelas 1 sampai lulus. Nah pas UN gongnya pas UN kan maju tuh, gue tuh juara 1, gue juara 1 di kelas itu. UN nilai UN-nya nilai UN-nya bagus lah. Nah di situ kan, di kelas itu kan adalah dia tuh pintar banget, sampai dia bilang kayak gini, kok lu bisa sih juara 1? Terus gue bilang kayak gini, ya mana gue tahu, lu coba lu tanya aja sama Bu Novik itu tuh kayak wali kelas gue lah kayak gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa juara 1, ngerti kan lo? Gue juga belajar ya udah gitu, gue juga nggak nyontek, namanya SMP kayak gitu. UN kan nggak boleh gitu kan, nggak boleh nyontek dan sebagainya. Lu tahu kan kalau gue umur berapa sekarang kalau misalnya gue ngomongin UN ini. Pokoknya gitu, itu sih yang paling gue inget. Kayak gimana apa sih ya, maksud gue gini, lu pintar tapi ya kan lu nggak tahu gue gimana nya gitu biar gue bisa lulus SMP tuh kan ya, di underestimate kayak gitu tuh sebenarnya buat gue ya udah aja gitu, ya udah. Nah udah ya, lanjut nih, ini SMP udah kelar, ini udah 8 menit, lanjut ke SMA. Nah SMA ini gue tuh boarding di Jakarta. Gila kan, loncat tuh kan. Gue SMA boarding di Jakarta. Iya, gue boarding di Jakarta. Ya ini lumayan banyak drama, banyak cerita juga, tapi mungkin banyak drama kali ya, banyak banget dramanya waktu gue SMA tuh, karena mungkin boarding juga atau kayak gimana gitu. Tapi ini yang bikin gue kayak bisa tahu gitu orang tuh seperti apa kayak gitu kan, walaupun gue tuh masih SMA. Sebenarnya seru sih. Gue tuh kelas 1 SMA itu, gue ikut marching band gila, mungkin gue kaget ya, kayak kita tuh di marching band kita bisa latihan dari kayak misalnya kalau hari libur nih, ini hari libur tuh kita bisa latihan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, itu istirahat zuhur, makan siang. Habis itu kita mulai lagi jam 1 sampai asar. Terus habis itu kita mulai lagi jam 4. Habis itu istirahat mulai lagi jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu kalau misal mau lomba itu jauh lebih parah. Jadi kayak waktu itu kayaknya gue nggak bisa nih kalau misalnya ngelanjutin eskul marching band ini, karena menurut gue itu kayak udah terlalu berat banget gitu. Oke, cukup aja waktu itu gue ikut marching band lomba cuman yang di Bogor doang tuh, itu juara 2. Gue waktu itu megang trompet. Habis itu udah gue kayak enggak deh, gue nggak lagi ikut marching band, gue nggak ikut lagi karena karena gue juga pernah dilempar stick waktu lagi bukan
apa sih, aduh gue lupa deh pokoknya. Kalau lagi baris berbarisnya gitu, kalau misalnya bisa dibilang kalau di paskibra baris berbaris ya, gue kayak nggak tahu salah apa, malam-malam nih udah malam lagi latihan, tiba-tiba gue dilempar stick sama pelatihnya. Gue kayak, lu apa sih, lu kenapa sih kayak gitu. Gue jadi kayak, lu apaan banget sih, kok tiba-tiba lempar stick kayak gitu kan. Udah lanjut kelas 2 gue nggak ikut eskul sama sekali, udah gue kayak ya sekolah aja, sekolah. Nah mungkin dramanya itu kayak, mungkin waktu pas SMA tuh gue lebih deket sama kakak kelas, adik kelas, mainnya tuh seringnya sama mereka gitu. Jadi kayak kadang teman seangkatan gue tuh mungkin ya, ngerasa kok lu mainnya sama mereka terus gitu, dong main sama teman seangkatan. Gue bukannya, gue tuh sebenarnya main gitu sama teman seangkatan karena mungkin apa ya, karena kan waktu itu kita tuh boarding gitu, ketemu tuh gue tuh anak IPS, ketemu tuh ya udah gitu kan, kalau mungkin lagi istirahat. Jadi kayak gue asramanya di sini, tempat tidurnya kayak gitu, mereka di sini walaupun seangkatan tapi kita tuh jarang ketemu bareng gitu loh. Jadi gue lebih sering ketemu kakak kelas, adik kelas kayak gitu. Jadi kayak ya udah drama, sampai gue pernah dikumpulin, kalau gini kalau nggak pernah main itu apaan banget sih lu, kok drama banget kayak gitu loh. Itu ya. Terus habis itu gue kuliah di Barat, Jakarta Barat. Ya kehidupan kuliah gue enak lah, bisa dibilang enak gitu. Gue kayak mungkin yang paling gue suka gitu dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah mungkin ya, karena gue tuh kuliah tuh temen gue kebanyakan tuh cowok ya. Temen cewek gue tuh bisa dibilang bisa dihitung jari lah, karena gue waktu itu anak bisnis kayak gitu kan jurusannya. Terus teman-teman gue tuh rata-rata nggak ada yang jurusan sama gue, mereka tuh dari teknik semua. Karena waktu itu kita tuh pernah ada satu semester dicampurin, jadi kenalnya tuh di situ. Akhirnya sampai lulus gue tuh mainnya sama mereka kayak gitu. Jadi gak banyak drama, gak banyak ini, kita have fun aja gitu. Segimana kita anak muda ngejalanin hidupnya masa kuliah dan sebagainya kayak gitu. Jadi dan gue tuh sekarang juga masih keep in touch juga sama teman kuliah dan sebagainya kayak gitu kan. Ya kayak suka aja lah kayak gitu. Terus ya kayak pas lulusnya juga, setelah after lulus gitu masih kayak update kehidupan seperti apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekolah masih keep in touch beberapa, cuma kayak ya udah aja gitu loh. Bukannya gue nggak nyesel punya teman seperti mereka, enggak. Gue tuh malah pengen ketemu lagi gitu, kayak ayo kita atur waktu kita ketemu lagi. Karena kan untuk ketemu teman-teman sekolah tuh agak susah, karena kan ada yang di Ternate temen gue, karena kita waktu itu boarding kan, ada yang di Ternate, ada yang di mana agak susah gitu buat kayak pertemuan waktunya. Kadang kalau misal ketemu juga ya kalau lagi ada acara-acara kayak asa dan sebagainya kayak gitu. Itu kan udah cerita yang gue ya kehidupan sekolah gue seperti apa. Nah kalau misalnya kehidupan selanjutnya tuh agak berat ya. Gue sih bilang tadi kan gue lahir dari bukan keluarga yang berada, dan akhirnya pas waktu gue kelas 1 SMA ya Allah tuh kayak Tuhan tuh ngangkat derajat orang tua gue kayak gitu kan. Ya bokap gue kan waktu itu kerjanya waktu pas gue kecil itu buruh sepatu ya, di pabrik sepatu lah kayak gitu. Makanya mungkin mereka tuh sibuk gitu kan, jadinya mereka tadinya tuh gue tuh seringnya sama nenek gue kayak gitu kan, sama nenek sama kakek gue. Cuma mungkin karena yaudah kayaknya orang tua gue mikir kayaknya lebih baik di pesantrenin aja lah kayak gitu kan, kayak belajar ngaji juga. Nah FYI guys, pesantren gue tuh yang bener-bener kayak ini, itu bukan kayak gedung gede. Jadi tuh pesantren tuh kayak rumah. Ya udah, rumah itu kayak di tempat buat ngaji aja, terus kayak cewek semua, terus nggak ada yang gedenya kayak untuk emang bener-bener pesantren khusus anak-anak kayak gitu loh. Jadi makanya kenapa gue bilang environmentnya bagus, terus kayak mereka tuh nge-treat kita tuh equal. Jadi ya kayak gue bilang gue bersyukur dan gue gak nyesel kayak gitu. Nah waktu itu gue bilang orang tua gue tuh kan bukan dari keluarga yang berada banget kadang tuh, tapi mereka tuh selalu gimana caranya waktu pas gue pesantren tuh. Jadi waktu itu ada kayak pertemuan tuh sebulan sekali. Ya udah, yang paling gercep tuh kalau lagi pertemuan sekali tuh nenek kakek gue jam 7 pagi tuh udah datang.
Habis itu orang tua gue, ya udah setiap pertemuan tuh ya sebulan sekali tuh, ya udah gimana caranya orang tua gue tuh bikin gue seneng, kita kayak gue diajakin ke time zone dan sebagainya kayak gitu. Ya udahlah itu kayak gitu kan, akhirnya bokap gue, orang tua gue diangkat derajatnya, dan akhirnya gue bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak kayak gitu kan. Akhirnya gue juga bisa sekolah yang bagus, kuliah yang bagus dan sebagainya. Tapi yang namanya hidup itu kan pasti kan kadang naik, kadang turun, di bawah, di atas, kadang kita di bawah lagi. Terus covid masuk kan, covid masuk, ya udah gitu. Mungkin bukan kayak keluarga gue doang yang kolaps ya kayak gitu, tapi banyak orang lain juga kayak usaha-usahanya kolaps. Ya agak sulit, kayak gue juga beberapa struggle gitu, keluarga gue semuanya gitu struggle. But one thing that I know gitu, struggle itu dia pasti ada kayak gitu. Gue tuh belajar dari yang covid sampai sekarang nih, itu tuh wah struggle luar biasa. Ini rumah ya kalian lihat begini bagus ya, kalian lihat bagus ya, ini hal yang bisa dipertahanin guys, hal yang bisa dipertahanin. Dan I think so God, kita tuh masih, gue sama keluarga gue tuh masih waras untuk menjalani kehidupan ini. Karena mungkin balik lagi ya, gimana cara kita untuk menjalani hidup itu balik lagi ke diri kitanya. Kalau menurut gue gini, ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup. Ketenangan adalah kayak kunci dari kehidupan. Gue tuh baca akhirnya ya, setelah struggle begitu banyak ya, gue banyakin baca buku, gue banyakin ya denger podcast yang buat positif ke diri gue. Oh iya, walaupun hidup itu berat, tapi kalau misalnya dijalaninnya dengan tenang, itu tuh semua bisa kok, semua bisa kayak terlewati. Satu tahun kemudian gue benar struggle banget, gue kayak gue udah nggak tahu kayak gimana lagi. Gue pernah kehilangan duit 13 juta itu nggak balik, itu gila, gue sampai nangis kejar nggak tahu mau ngapain. 13 juta gila kan loh. Terus usaha gue turun, bener-bener turun seturun-turunnya, tapi ya gue keep going. Gue ngerasa kayak oh, gue yakin kok kalau kita mau berusaha terus kitanya tetap tenang, sebab apa ya, seberat apapun badainya kita nggak akan tenggelam sama badai itu. Seenggaknya juga gue nggak nyari penyakit gitu untuk diri gue, kayak misalnya terlalu kepikiran dengan hal-hal yang menurut gue ya udahlah dijalanin aja kayak gitu. Kalau misalnya cuma tenggelam dalam pikiran, ya mungkin itu nggak bakal ada habisnya. Dan mungkin gue nggak tahu ya, gue masih ada enggak untuk sekarang nih. Kalau misal gue waktu itu tuh kepikiran terus, kalau misalnya dibilang problem, sampai hari ini pun problem juga, struggle juga masih ada kok. Tapi balik lagi, gimana cara kita menanggapi semua itu. Tadi gue bilang ketakutan itu musuh terbesar hidup. Ketakutan apa? Kita tuh takut, kita udah mikirin gimana nanti. Padahal sebenarnya ketika kita udah nggak mikirin itu, kita jalanin aja dengan ketenangan kayak gitu. Ya udah, kalau misalnya ada batu di depan kayak gitu, gak mungkin kan kita nabrak batunya. Tapi bisa juga kita udah tabrak batu dengan apa? Loncat dikit-dikit, akhirnya batu itu juga terlampaui. Dengan apa? Dengan tenang kayak gitu. Kalau misalnya kita terlalu pak gitu, habis kan kita. Jadi gue itu belajar dari kayak struggle setelah covid tuh, yaudah gue tenang aja lah, gue tenang, apapun masalah kedepannya oke. Mungkin gue emang jalan gue emang kayak begini kayak gitu. Masalah di depan mau nggak mau ya harus dijalanin, dilewatin aja gitu. Bukan dilewatin kayak apa sih bahasanya, apapun masalahnya dihadapin aja gitu. Jadi ya itu, sampai ya bisa dibilang mungkin hal terendah dalam hidup gue tuh pas covid kali ya. Pun sekarang gue dikit-dikit bangkit. Dan ya gitu guys, tujuan gue itu untuk bikin video ini ya gue pengen sharing aja sih, kayak aduh kayaknya gue pengen sharing deh kayak gitu. Dan ya semoga sih
ini tersampaikan kayak gitu ya. Semoga kalian juga nonton, walaupun ini panjang banget durasinya 20 menit, udah 20 menit, tapi ya semoga tersampaikan lah apa yang gue alamin, cerita gue, dan kayak gitu lah. Walaupun ya kayak ceritanya udahlah boring ya enggak sih, kayak gini-gini aja ceritanya kayak gitu ya. Cuma gue nyeritain 20 menit, nyeritain SD, SMP, SMA, kuliah, dan struggle gitu doang. Cuman pesan gue satu guys, be kind, okay? Be kind to everyone, karena kita itu gak pernah tahu apa yang lagi dialamin seseorang. Mungkin di luarnya mereka ketawa-ketawa, kelihatannya baik-baik aja, kita gak pernah tahu apa yang lagi dijalanin di hidupnya, sesulit apa. Jadi be kind to everyone. Baik boleh, tapi satu, selamatin diri lu dulu, diri lu sendiri yang harus diselamatin dulu, baru orang lain. Bahagiain diri lu sendiri, baru lu bahagiain orang lain. Intinya apa? Lu boleh baik, tapi tetap lu harus milih diri lu sendiri dulu, yang paling utama kayak gitu. So guys, thank you for watching. Semoga ya kalian, gue tau sih ini boring banget sih podcast episode pertama ini, tapi semoga kedepannya gue nggak terlalu kaku ya kayak gini, nggak terlalu kaku kayak gini ya. Episode selanjutnya kita ngomongin apa, ntar gue cari dulu temanya biar gue juga pembawaannya bisa lebih seru juga. So guys, thank you for watching. Mohon bantuannya untuk channel ini, subscribe, like, and comment. Sebenarnya kalian kalau misalnya mau cerita-cerita juga boleh kok. Misalnya cerita kehidupan kalian tuh kayak gimana di bawah, atau apa yang lagi kalian rasain, cerita, kita sharing-sharing aja guys. Gue di sini tuh bikin channel tuh pengen sharing-sharing aja. Jadi kayak kalian juga boleh cerita-cerita. Gue senang dengerin orang lain cerita. So, thank you.